bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah Dia. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus Kami mengasihi Engkau Tuhan, Engkau yang termanis buat hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang
Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi
hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap kita boleh berkata bahwa kita punya sahabat yang setia, yang selalu menolong setiap kehidupan kita semua. Apapun yang menjadi masalahmu, percayakan pada Dia, karena Dia sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau puji Tuhan, katakan Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sahabat kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau
kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kuasa hanya bagi nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur yang diberkati sama katakan amin. Haleluya. Saudara, kita percaya kita punya sobat yang setia, saudaraku, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Siapa namanya saudara? Yesus. Yesus. Haleluya. Yuk kita akan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah meninggalkan diri di waktu-waktu yang saudara. Waktu aku susah, waktu sendirian, Dia lalu
Firman Tuhan, biarlah pada pagi hari ini setiap kita berkata, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, amin. Saya mau menari seperti Raja Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, haleluya, puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari. Haleluya, sekali lagi ya. Seperti Raja Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Raja Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya. Sedang dulu saudaraku, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Biar setiap kita berkata bahwa Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Haleluya, katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yang masih terus memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, biar pada pagi hari ini kerinduan kita hanya Tuhan. Biar setiap kita memiliki hati yang rindu dan haus dan lapar akan Tuhan lebih-lebih lagi. Sebab Dialah kebenaran dan hidup dalam setiap kehidupan kita semua. Kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan akan melawat setiap kita semua dengan hadirat-Nya. Dia akan puaskan setiap jiwa dan roh kita dengan kuasa-Nya, saudara. Lalu itu pada pagi hari mari kita mau datang dengan seluruh hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berkata bahwa Engkaulah yang layak terima pujian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau, Tuhan. Mari Tuhan kita angkat pujian sekali lagi, katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengan firman-Mu, bicara setiap kehidupan umat-Mu pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom saudara, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Kami mau belajar, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih pintar, tapi kami mau belajar kepada kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan ajar setiap kami, buat setiap kami termasuk di hamba-Mu juga Bapa dalam surga. Biar kami tambah hari, tambah mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya. Supaya kami tepat seperti yang dikatakan firman-Mu, adalah orang yang bijak. Supaya firman itu boleh menjadi penuntun buat hidup kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat pemeliharaannya, kasih setianya, apapun yang dia berikan kepada kita. Yang sering saya katakan, mau itu baik, mau itu tidak baik, tetap Dia yang terbaik. Dia sudah memulai, Dia sudah menjalankan, dan Dia sudah menyelesaikannya. Dia sudah memberikan contoh dan teladan buat setiap kita. Semua ada di dalam Alkitab kita punya. Ya. Di dalam firman Tuhan ini diajarkan bagaimana Allah mempersiapkan Yesus sebagai penebus buat setiap kita. Allah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita lahir pada zaman sekarang. Dia sudah begitu memperhitungkan bagaimana keadaan manusia nantinya pada abad-abad terakhir seperti ini. Bagaimana keadaan manusia yang butuh pertolongan, butuh satu pribadi yang bisa membawa dan menyadarkan bahwa ini loh, sebetulnya kamu itu diciptakan seperti ini. Seperti dalam Kejadian, serupa dengan gambaran Allah. Tidak ada lain role model yang Allah ciptakan buat setiap kita. Tidak ada contoh yang lebih baik yang asal diambil, bahwa manusia diciptakan adalah segambar dengan Allah. Yesus sudah memulai, Yesus sudah menjalankan, dan Yesus sudah menyelesaikannya. Firman Tuhan hari ini saya sudah ambil tema, sudah selesai. Kalau Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dari Yesaya dikatakan baik-baik tentang kelahirannya. Bagaimana juga di dalam firman, di Perjanjian Lama dikabarkan bahwa Dia akan menanggung dosa setiap kita. Dan bagaimana Dia jalankan walaupun itu berat. Akhirnya Dia katakan sudah selesai. Dia lakukan itu karena Dia cinta pada setiap kita. Dia lakukan itu karena Dia sayang buat setiap kita. Dalam Yohanes 19 ayat 30 kita akan baca. Bagaimana perkataan itu keluar? Kapan perkataan itu keluar? Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Finish. Seruan perkataan yang Dia katakan sudah selesai bukan perkataan bahwa Dia kalah. Perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang katakan sudah selesai berarti Dia bukannya nyerah. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah memberi contoh bagaimana hidupnya semuanya untuk umat manusia, termasuk saya. Sudah selesai. Berarti tidak ada yang tidak Dia kerjakan. Berarti tidak ada satupun yang Dia lewatkan yang Bapaknya katakan ini harus dikerjakan. Walaupun itu sulit, Dia katakan sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Allah.
Sudah selesai artinya bisa juga diartikan sudah mencapai tujuan akhir, menyelesaikan dan menjadi sempurna. Sekali lagi, kata-kata ini bukan kata-kata kekalahan, bukan kata-kata ya udah dah, gue selesaiin aja dah, enggak. Tapi dia tulus menyelesaikannya. Semua ada di dalam firman Tuhan yang kita punya, yang setiap kita wajib menjadi teladan. Meneladani hidupnya yang walaupun susah dia kerjakan. Tidak ada kata yang katakan tidak, walaupun itu sulit. Yang Bapaknya rencanakan untuk dia harus kerjakan buat setiap kita. Semua dia ajarkan, semua dia tunjukkan kepada kita bagaimana perjalanannya. Saat dia dilahirkan, saat dia mulai melayani, saat dia bagaimana dia melakukan mujizat-mujizat, semuanya sudah diajarkan kepada setiap kita. Tidak ada yang terlewat. Semua bukan metode. Cara Allah mengajarkan murid-muridnya tatkala Tuhan melakukan mujizat. Tatkala orang buta disembuhkan dengan dia menggunakan tanah. Tatkala orang sakit dia tumpang tangan sembuh. Tatkala orang 12 tahun pendarahan dengan menjamah jubahnya sembuh. Dia sudah ajarkan semuanya itu semua. Dia ajarkan ini. Di dalam firman Tuhan ini kita harus selesaikan. Tidak ada kata bendera putih yang kita angkat tinggi-tinggi. Tuhan, saya udah nyerah. Tuhan, kayaknya saya nggak kuat deh. Apalagi di waktu-waktu sekarang ini, kesempatan untuk kita dekat dengan Tuhan itu lebih lagi. Akan terlampau banyak goncangan, akan terlampau banyak tipu muslihat iblis dengan berbagai macam cara untuk membuat kita ya udahlah. Apalagi seperti khotbah minggu lalu yang dikatakan ibadah online, ya bisa aja kita nggak lihat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kontrol. Anita juga nggak lihat, Anita juga nggak tanyain saya kebaktian apa enggak. Ya. Tapi ini saat-saat sekarang ini Allah ingin mengajarkan setiap kita bisa. Tatkala sendiri Yesus menang. Tatkala sendiri dia bersama-sama dengan Allah, dia menang. Sudah selesai. Kita bagaimana? Perjalanan kita itu bagaimanakah? Apakah bisa menyelesaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita? Kita dipanggil Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya dipanggil dari latar belakang bukan pengikut Kristus. Saya ke gereja sejak kelas 2 SMP karena tuntutan sekolah harus mempunyai pelajaran agama. Ya. Tapi disitulah Tuhan panggil setiap kita. Ada terlampau banyak cara Allah memanggil setiap kita, dan ada satu tujuan tetap buat setiap kita yang dipanggil, siapapun kita, yaitu melayani Dia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melayani Dia. Karena itu cara kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah menyelesaikan tugasnya yang mulia, yaitu menyelamatkan kita. Kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Ya. Kita tidak mau seperti Yudas Iskariot. Kita tidak mau seperti yang lain yang gagal akhirnya karena tidak mengikuti seperti yang Yesus katakan. Seperti di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-18, salah satu tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita,
Yohanes 17 ayat ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus engkau, mengutus mereka ke dalam dunia. Setiap kita diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diangkat, kita yang sudah dimerdekakan, dan kita yang sudah dibebaskan dari segala macam persoalan hidup kita. Di kayu salib, kalau kata Yesus katakan sudah selesai. Tapi di tengah-tengah perjalanan mungkin seperti kembali saya katakan tadi, saat ibadah online tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang memperhatikan. Mungkin ada. Ya. Kita sering kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita yang sudah dipilih sama Tuhan, kita tidak diharapkan untuk kita berganti rupa. Kayaknya hari ini mau ibadah, ya sudahlah, pakai baju yang bagus, pakai tampang yang bagus, supaya Tuhan senang. Senin, Selasa, sampai Sabtu, yaitu cara kita sendiri. Allah ingin mengajarkan dan mengingatkan setiap kita. Allah tidak mengajarkan buat setiap kita berlaku seperti itu. Dia sudah mengajarkan, ini loh contohnya. Dia tidak pernah bermain-main dengan dosa. Dia tidak pernah bermain-main dengan kesalahan. Dia tidak pernah bermain-main dengan kepura-puraan. Kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dengan yang lain yang serius ikut Tuhan. Seperti juga pernah saya katakan, saya tidak mau ketinggalan dengan anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai melayani. Ada Kelvin. Saya tidak mau ketinggalan. Saya harus berpacu juga. Karena saya tidak mau saya yang duluan, saya yang jadi terakhir, bahkan saya yang tidak terdengar lagi. Saya mau seperti Yesus yang akhirnya saya katakan, saya sudah selesai. Sudah selesai Tuhan. Sudah selesai. Hari ini Tuhan mau ingatkan buat setiap kita. Seperti dalam Markus 16, pergilah ke seluruh dunia. 16 ayat ke-15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Itu tugas kita. Caranya berbagai macam cara. Kita tidak bisa menginjili, mungkin kita dengan kesaksian kita. Karena Allah sudah mempersiapkan kita, bukan hanya ya udah kamu pergi aja ke sana bersaksi, enggak. Dia sudah mempersiapkan kita. Dari sekolah minggu, kita sudah diajarkan kebenaran firman Allah. Di setiap minggu, kita sudah dengar firman Allah. Dan ada roh Allah dalam hati kita. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Kepada kemenangan demi kemenangan setiap saat, setiap hari. Saya teringat ada tante saudaranya dari papa saya, istrinya waktu itu sakit kanker kalau tidak salah, dan sudah tidak bisa bangun. Dari perut ke bawah sudah tidak bisa bergerak, tapi dari perut ke atas dia tetap bersemangat. Kalau kita berkunjung ke rumahnya, bukan kita yang menghibur dia, tapi dia yang menguatkan kita. Tidak ada kata keluh kesah saat dia menerima hal seperti itu. Tidak ada kata putus asa, kok Tuhan begini ya, kok Tuhan pilih saya akhirnya seperti ini, buat apa kalau gitu ikut Tuhan. Tidak pernah kata itu keluar. Yang dia katakan, Tuhan itu baik, amat baik.
Kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Sudah selesai tugas Allah di dunia ini buat menyelamatkan kita. Semuanya sudah diatur sama Tuhan. Jangan kita pernah menyerah. Ada teman-teman kita di sekitar kita, dalam kelompok sel, walaupun kita sudah lama tidak bertatap muka, tapi kita bisa saling tegur sapa. Masih ada saudara-saudara kita yang ikut berdoa, walaupun kita tidak minta untuk didoakan. Tapi ingat, Allah itu Allah yang baik. Tatkala kita butuh pertolongan dan kita sudah tidak bisa berteriak, Allah akan gerakan orang lain untuk berdoa buat setiap kita. Walaupun itu tidak diminta. Tapi percayalah, itu karena roh Allah ada dalam setiap kita. Allah sudah mengajarkan semuanya. Ayo, kita selesaikan tugas kita, kita selesaikan tanggung jawab kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita, Tuhan sudah mengajarkan kita, kita pasti bisa. Kita akan ingat beberapa hal tentang perumpamaan tentang talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak mau seperti orang yang tinggal punya satu talenta dan tidak mengerjakannya. Tapi marilah dengan apa yang kita punya, Yesus sudah siapkan kita mulai dari rahim orang tua kita. Yesus memanggil kita dengan tujuan yang jelas, yaitu menyelamatkan orang lain melalui kesaksian kita. Kita dijadikan saluran berkat untuk orang lain. Yang kita dapat dari Tuhan bukanlah untuk kita sendiri. Tuhan sudah memberi kita makan, Tuhan sudah memberi kita minum, dan Tuhan sudah melatih kita untuk berjalan, melangkah, dan Tuhan juga melatih kita sudah untuk siap berperang. Kita selesaikan tugas kita selesaikan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dia sudah memulai, Yesus saja sudah memulai dan menjalankan dan menyelesaikan. Kita juga harus seperti Tuhan kita. Sudah selesai, kita akan katakan nanti. Karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Wahyu 17 ayat 14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Siapakah mereka itu? Mereka adalah mengalahkan mereka karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia yang akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Kita akan sama setia seperti Tuhan. Ya. Caranya kita akan belajar sama Tuhan. Ini manual book kita setiap kita. Ya. Ya. Ini pimpinan Tuhan buat setiap kita. Kita baca ini setiap saat. Kita baca ini setiap saat. Kita baca ini setiap saat. Dan kita merenungannya. Bahkan kita harus melakukannya. Sudah selesai kata Tuhan tugasnya. Kita pun akan menyelesaikan tugas kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada setiap kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau belajar Tuhan, betapa Tuhan sayang kepada setiap kami. Engkau yang peduli akan setiap kami. Keberadaan kami Tuhan hari-hari terakhir ini mungkin kami merasakan, aduh, sudah tidak sanggup. Tapi ada Tuhan yang terus senantiasa memberi dukungan buat setiap kami. Tuhan yang sudah, Yesus yang ada dalam hati kami, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, semuanya Tuhan akan terus membawa kami, mendorong kami, ayo kita terus bisa. Bersama Tuhan kita akan menang. Karena kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, dan kita akan menang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada hari ini. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diakon Gunawan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas transportasi yang akan digunakan untuk perawatan mobil elf. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA
573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih untuk setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Persepuluhan dapat ditransfer ke NIK BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan kepada tim keuangan gereja. Ibadah perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 2 Mei pukul 8 pagi. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Doa dan puasa akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Mei dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Berikutnya, ibadah anak secara daring akan dilaksanakan hari ini pada pukul 9.30 pagi. Orang tua dimohon mengarahkan anaknya untuk mengikuti ibadah tepat waktu dan juga mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggunya. Dan ibadah doa secara daring akan diadakan pada Minggu 2 Mei pukul 4 sore. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei pukul 8 pagi. Untuk informasi dan pendaftaran baptisan air dapat menghubungi saya atau Saudari Maria. Dan saat ini sudah ada 3 jemaat yang terdaftar. Selanjutnya, sehubungan dengan libur Hari Raya Idul Fitri, maka renungan air hidup bulan Mei dan Juni akan diberikan bersamaan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lydia Harni Astuti pada 23 April, serta Saudara Daniel Reynaldo Harley pada tanggal 25 April atau hari ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan damai sejahtera dan segala yang baik kepada Bapak Ibu Saudara. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari umat Tuhan kita mau bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita akan satu pujian, katakan Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Haleluya. Terima kasih yang Bapa, untuk kesempatan kami beribadah Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, Kiakan Gunawan Teja, yang menyampaikan ucapan di kayu salib. Setelah Engkau
Engkau minum anggur dan engkau berseru, it is finished. Sudah selesai. Sudah selesai karya penyelamatannya. Ya, itu berlaku untuk kita, saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan Kau bukakan tingkap-tingkap langit dan Kau cerahkan untuk kami sejemaat Tuhan. Terbuka Tuhan segala yang baik tercurah Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan berteduh dan setiap lidah mengaku bahwa Kau